Oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Wakil Rektor 1 UIN Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan MA. Yang kami hormati Ketua LP2M UIN Sumatera Utara Bapak Dr. Hasan Sazali MA beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara. Untuk acara yang pertama, kita mulai dari sambutan oleh Ketua LPDM UIN Sumatera Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hasan Sazali MA. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Dengar, Pak, Dengar, Pak, dengar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati PWR 1 LP2 Ibu Sumatera Utara, Bapak Ibu dosen, pada siang hari ini dan dari PPD sosialisasikan dana bantuan berbasis pengabdian masyarakat. Jadi yang pertama Bapak Ibu, harapan kami ketika mengajukan proposal ini nantinya pertama melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti, ya, melibatkan mahasiswa. Kalau memang slotnya memang memungkinkan juga bisa melibatkan dosen yang memang track record dalam melakukan penelitian masih sedikit. Kenapa? Kita ingin untuk meningkatkan kapasitas jumlah publikasi penelitian baik dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang ada di UIN Sumatera Utara. Yang kedua, harapan kami dari LP2M, riset-riset yang berbasis pengabdian ini kalau bisa lokus kita ke 3 wilayah yang memang menjadi lokus kerjasama LP2M UIN Sumatera Utara dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi dan daerah tertinggal, yaitu 3 kabupaten, Kabupaten Batubara, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang. Harapan kami bisa lokusnya ke situ agar apa? Agar kegiatan yang perjanjian yang disepakati antara UIN dan ini bisa tersahuti dari aspek penelitian dan pengabdian. Selanjutnya tagihan-tagihan apakah outcome maupun output agar dilakukan dengan baik. Begitu juga ketika Bapak Ibu melakukan submit proposal, perhatikan betul syarat dan ketentuannya, apakah itu Turnitin dan sebagainya. Karena itu juga menjadi salah satu penentu apakah proposal Bapak Ibu itu diterima atau tidak. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu ditunjukkan arahan dan bimbingan sekaligus acara yang akan disampaikan oleh kepada Bapak Profesor. Kenapa putus-putus? Apa kata si Suci ini? Silakan Pak WR, bimbingan dan arahan sekaligus pembukaan. Ayo Pak Putus WR, lagi. kasih bimbingan Pak WR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan Ketua LP2M Pak Dr. Hasan Sazali, kemudian Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Pak Syukri, Penelitian Pak Irwan, Sekretaris Kak Khuzaimah, dan semua teman-teman di LP2M yang kita banggakan bersama. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja karena hari ini kita bisa bertemu di dalam majelis Zoom ini, tapi apa yang dilakukan, diperjuangkan oleh teman-teman LP2M itu patut diapresiasi. Kemarin Sekretaris LP2M Kak Husaimah, Pak Irwan, dan beberapa teman lain bertemu saya dan menyampaikan problem bahwa klaster pengabdian kepada masyarakat kita sempat terkunci. Lalu atas upaya teman-teman LP2M yang dimotori Kak Uzaimah, akhirnya bisa dibuka kembali, maka hari ini kita mengadakan Zoom. Ini patut disyukuri karena kita masih bisa menyerap anggaran yang kaitannya dengan pengabdian kepada masyarakat. Tentu ini kesempatan bagi kita, bukan hanya dalam konteks pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu tugas kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, tapi ini adalah peluang untuk memperkuat posisi kita dalam konteks akreditasi. Karena semua apapun aktivitas Tridharma yang kita lakukan harus kita arahkan dalam penguatan akreditasi kita. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Sazali, hemat saya penting untuk dicatat, yaitu keterlibatan mahasiswa, ya. Tapi keterlibatan yang dimaksud, jika memungkinkan, itu keterlibatan yang penuh, yang serius. Pengalaman saya dan mungkin teman-teman asesor lainnya, ketika melakukan asesmen, apakah penelitian itu dilaksanakan bersama mahasiswa? Para asesi mengatakan iya, dilakukan bersama mahasiswa. Lalu mereka tunjukkan bukti foto misalnya. Tapi begitu kita lihat pada pelaporan itu tidak mungkin. Tapi saya juga tidak tahu apakah nanti pelaporan penelitian itu boleh meletakkan mahasiswa secara eksplisit atau tidak. Tapi semangatnya adalah mahasiswa memang terlibat dalam penelitian itu dan melakukan kerja-kerja pengabdian kepada masyarakat. Jika memungkinkan, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, tolong dipastikan pengabdian kita kepada masyarakat ini sesuai dengan roadmap peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang ada di prodi masing-masing. Kalau kita lihat ketentuannya, LP2M mulai dari Kementerian Agama itu kan memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat. Lalu UIN dalam hal ini LP2M juga punya peta PKM sebagai turunan. Lalu di level prodi juga sama. Nah, di level prodi, baik itu penelitian ataupun PKM, semangatnya adalah dalam kerangka pengembangan keilmuan ataupun dalam kerangka pemanfaatan implementasi dari keilmuan yang dikembangkan oleh prodi. Dalam konteks ini disampaikan kemarin, saya masih ingat itu juga Ibu Nur Ajizah ya hadir waktu kita berdiskusi. Itu adalah persoalan moderasi, kemudian gender. Apa satu lagi Pak Irwan, Kak Huzaimah? Pemberdayaan komunitas ya Pak WR. Apa itu? Pemberdayaan komunitas.
Ya, Berbasis pemberdayaan komunitas. ya Ya, stunting, pencegahan stunting. ya, ya, itu menjadi penting ya. Tadi juga dikaitkan dengan beberapa kerjasama kita dengan Kementerian Desa dan beberapa kabupaten. Nah, teman-teman sekalian, kita berharap dari pengabdian kepada masyarakat ini, kita bukan saja menghasilkan pengabdian yang baik dalam makna bermanfaat bagi masyarakat, tapi dipastikan dia dapat berkontribusi untuk memperkuat akreditasi kita, baik di level prodi atau di level institusi. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang penting bagi kita untuk dimanfaatkan, dan tentu saja kami berharap bahwa ini bisa dipenuhi dengan baik, ya, dan kita memperhatikan waktu yang telah ditetapkan juga supaya semuanya berjalan lancar. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat melakukan atau mengirim atau mensubmit proposal pengabdian kepada masyarakat, dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman LP2M yang bersungguh untuk memastikan penelitian dan PKM ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian kita pembukaan, apa namanya itu? Ya, betul Pak WR, pembukaan. Membuka Launching. WR. Apa? Buka Ini dengan Pak resmi. Ketua LP2M sedang menikmati santap siang pula dia, ini udah jam 14.19. Dengan bismillahirrahmanirrahim, pembukaan penerimaan proposal klaster pengabdian kepada masyarakat BUPTN 2023. Kita buka sembari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selamat berkompetisi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita berhasil dan menghasilkan yang terbaik dari PKM ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta, masuklah kita pada acara inti sosialisasi penerimaan proposal klaster pengabdian kepada masyarakat BUPTN tahun 2023, pengelola UIN Sumatera. Untuk selanjutnya acara pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Sepa Mayasari. Pada Ibu Sepa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Adik Ayu Cantik. Baiklah Bapak Ibu, masuklah kita kepada acara inti, yaitu sosialisasi terkait tentang klaster pengabdian kepada masyarakat pengelola UIN Sumatera Utara tahun anggaran 2023. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu ini adalah momen yang dinanti-nanti karena memang jarak antara perekrutan klaster penelitian dengan klaster pengabdian ini jauh gitu ya. Nanti Pak Kapus akan menjelaskan di mana problemnya. Nah, baik, pada hari ini ada 4 narasumber yang akan berbagi informasi terkait klaster pengabdian kepada masyarakat. Adapun yang pertama nanti dipaparkan oleh Kapuslit, Bapak Dr. Iwan Fadli, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Kapus Pengabdian, Bapak Dr. Supri Albani, dan nanti dilanjutkan oleh Kapus PSGA, Ibu Nur Aziza, dan di akhir nanti ada pemaparan materi terkait teknis pengsamitan yang tak kalah penting untuk Bapak Ibu simak. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan informasi terkait tentang regulasi ataupun informasi terkait juknis yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian LP2M, Bapak Dr. Iwan Fadli. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Ibu MC kondang kita, Ibu Sepa Mayasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa di ruang virtual pada hari ini. Salawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama kita hormati Bapak WR1, Bapak Profesor Ajari Akmal Tarigan, Bapak Ketua EPPM, Bapak Dr. Hasan Sajali, Ibu Sekretaris Dr. Hujaimah, rekan saya Ibu Kandidat Dr. Nur Ajija, Kapus PSGA, dan Dr. Sukri Albani, Kapus Pengabdian. Dan Bapak Ibu semua yang luar biasa pada hari ini, izinkan saya berbagi layar buat Bapak Ibu, berbagi informasi. Kita pada hari ini akan mendengarkan informasi yang terbaru, Bapak Ibu ya. Yang kemarin kita sudah menikmati bersama dan Bapak Ibu mungkin sudah menandatangani kontrak penelitian untuk tahun 2023. Akan tetapi kenapa klaster pengabdiannya baru muncul gitu ya Bapak Ibu? Karena memang ini dari Jakarta sendiri juknisnya baru selesai Bapak Ibu pada awal-awal tahun 2023. Sehingga kita tidak boleh mengadakan karena juknis dari pusat itu merupakan ketentuan yang mutlak harus kita ikuti. Dengan demikian maka kita mengikutinya sampai juknisnya keluar dahulu. Dan saat ini sudah juknisnya keluar, maka pada hari ini kita akan mendengarkan dan bagaimana klaster-klaster itu sudah sangat banyak ya. Akan tetapi kita tidak semuanya kita adopsi dan kita ambil dan diperbolehkan untuk di perguruan tinggi tertentu mengambil sesuai dengan keperluan dan kepentingan daripada institusinya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu ini merupakan acuan yang wajib Bapak Ibu dan ikuti ya. Dan di sini sudah sangat tebal ya Bapak Ibu secara detail membahas bagaimana yang perlu, bagaimana yang tidak dan bagaimana segala macam sampai menyusun daripada laporan-laporannya ada di juknis ini Bapak Ibu ya. Juknis ini sebetulnya sudah ada di websitenya Litap Dimas, Bapak Ibu bisa mendownloadnya dengan gratis dan nanti pada akhir acara ini juga akan saya bagi ya. Jadi ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 153 tahun 2023. Itu di situ berisi lengkap petunjuk teknis program bantuan Litap Dimas, pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi pada hari ini kita yang paling ujungnya itu Bapak ya, pengabdian kepada masyarakat untuk tahun 2023. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu juga sangat perlu tentang bagaimana menyusun nanti pembiayaannya ya. Jadi ini standar biaya masukannya sesuai dengan PMK nomor 83 ini tahun 2022. Di sini Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya dengan gratis. Dan pada akhir acara ini juga nanti akan saya bagi dengan di grup-grup kita. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, seperti yang sudah diarahkan juga oleh dari Bapak Asesor kita juga Bapak WR1, kita juga harus ada namanya mapping daripada Bapak Ibu punya tentunya roadmap ya. Roadmap juga bisa jadi bahkan roadmap daripada diri sendiri. Akan tetapi roadmap itu juga harus sejalan dengan tema-tema penelitian yang ada di Kementerian Agama. Sehingga nanti Bapak Ibu ya pengabdian masyarakatnya juga harus jangan lain dari sini ya. Bapak Ibu harus sesuai dengan tema-tema yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Jadi ini sama dengan penelitian yang kemarin Bapak Ibu tidak ada beda. Jadi ini kita ikuti sampai tahun 2028 Bapak Ibu ya. Jadi ada tahun 10 tahun ini merupakan prioritas di Kementerian Agama. Walaupun kita lihat Menteri Agamanya ganti-ganti akan tetapi tema-tema penelitiannya tidak ada yang berubah Bapak Ibu ya. Dia mulai dari tema-tema tentang studi Islam, kemudian pluralisme dan keragaman, integrasi keilmuan dan kemajuan global. Dan subtema-subtemanya itu ada sampai 15. Dan Bapak Ibu nanti silakan dipilih, disesuaikan dengan kompetensi ilmunya. Dan keharapan kami juga Bapak Ibu kolaborasi antar prodi ya Bapak Ibu sehingga dapat nanti mengemasnya menjadi satu integrasi keilmuan yang sangat unik begitu ya dan sangat bisa dinikmati dan bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu kemudian ini kita lihat, nah ini Bapak Ibu nanti ya kita semuanya sudah berbasis digital. Tidak ada lagi yang manual-manual, semua submitnya juga ada di website litapdimas.kemenak.go.id.
Bapak Ibu silakan bukanya 24 jam ya. Jadi tidak ada lagi kendala waktu dan tempat. Bapak Ibu boleh submitnya dari manapun dan dimanapun. Tinggal baca apa yang diminta di situ, segala macam syarat dan ketentuannya. Jadi pengelola itu ada nanti Bapak Ibu, yang penting pastikan jangan salah pilih Bapak Ibu ya. Di samping ada dua pilihan, ada pusat itu ada diktis, dan Bapak Ibu jangan lupa nanti pilih yang PT. Nah itu. Jadi pengalaman kami dari beberapa penelitian kita ya ataupun pengabdian kita sebelumnya, masih banyak Bapak Ibu yang salah kamar ya. Kalau Bapak Ibu salah kamar ya tidak bisa lagi, pasti Bapak Ibu gagal. Nah, tidak bisa ditolong lagi. Tidak bisa ditarik bagaimanapun, tidak bisa karena sudah salah kamar. Nanti akan terkunci di tempat di Jakarta. Kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke jalur pusat ya akan ada di pusat. Dan padahal kita pada hari ini kita membuka untuk jalur kita punya satker ya. Maka Bapak Ibu pastikan waktu Bapak Ibu login, Bapak Ibu jangan salah memilih klasternya di mana pengelolanya. Nah, Bapak Ibu, yang inilah untuk saat ini setelah kita hasil keputusan rapat kita bersama dengan pimpinan, maka klaster-klaster yang dibuka untuk pengabdian masyarakat ada 4 klaster Bapak Ibu ya. Dan itu dibuka mulai submitnya tanggal 19 Juni. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sampai tanggal 7 Juli 2023 jam 23.59. Jadi hampir lebih 2 minggu Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu susunlah sedemikian rupa proposalnya. Tentunya Bapak Ibu harus sesuai tadi dengan apa? Dengan juknisnya. Jangan dibikin tidak sesuai dengan juknis. Pasti Bapak Ibu nanti juga akan gagal. Ada 4 klaster. Yang pertama klasternya adalah bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi. Itu jumlah dananya 30 juta Bapak Ibu ya. Dan ini ada 6 judul. Jadi silakan nanti prodi-prodi ya buat pengabdian masyarakatnya. Kemudian ada klaster kedua adalah bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Ini jumlah dananya 40 juta dan ada 5 judul. Kemudian yang ketiga ada bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas. Ini jumlah dananya ada 50 juta dan ini ada 10 judul. Dan yang terakhir adalah bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T. Ini ada dananya 50 juta dan sebanyak 5 judul. Jadi untuk saat ini kita ada peluang 26 judul Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu susunlah proposal terbaiknya sesuai dengan juknis seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, dan submitlah ya. Kira-kira di mana yang cocok klaster Bapak Ibu. Jangan salah kamar juga ya. Jadi nanti judulnya dan bagaimana isinya sesuai dengan juknis Bapak Ibu baca secara lengkap. Jangan Bapak Ibu salah kamar. Jadi harusnya itu proposal cocok misalnya di bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi. Bapak Ibu nanti submit misalnya ke pendampingan daerah 3T. Wah, aneh pula ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dipahami, dan ini bukanlah kali kita pertama untuk namanya acara-acara seperti ini ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwasanya Bapak Ibu ada beberapa faktor yang membuat Bapak Ibu itu yang lulus ya. Nanti Bapak Ibu tentunya akan diperiksa oleh para reviewer ya proposalnya. Nah, dan tahapan-tahapannya itu akan ada seperti selayaknya kita juga tahap ya kemarin itu ya, kita proposal untuk penelitian. Jadi tidak ada beda dengan proposal untuk pengabdian. Yang pertama akan masuk kepada anti plagiasi ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya jangan sampai ada copy paste ya, hati-hati. Jadi silakan mereferensi tetapi tidak boleh menggunakan copy paste. Kemudian akan dilihat apakah sesuai dengan aturan-aturan ya. Nah, tentunya Bapak Ibu ya jangan sampai nanti proposalnya tidak sesuai dengan juknis, pasti Bapak Ibu akan tidak lulus. Kemudian harus ada berbasis metodologi. Jadi Bapak Ibu juga pengabdiannya ada metodologinya, jadi tidak asal pengabdian saja ya. Kemudian pasti ada sesuatu novelty-nya ya Bapak Ibu. Kemudian ada kontribusi-kontribusi yang akan kita peroleh, terutama juga buat masyarakat luas, apalagi juga buat institusi kita Bapak Ibu. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, beberapa hal-hal penting di dalam kita sosialisasi BOPTN 2003 untuk Satker pengabdian kepada masyarakat. Nanti Pak rekan-rekan saya para kapus akan menjelaskan lebih detailnya seperti apa bentuknya dan bagaimana
dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapus Penelitian. Baik, untuk mendapatkan informasi yang berkesinambungan, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kedua, Kapus Pengabdian kepada Masyarakat, kepada Bapak Dr. Supri Albani, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan muliakan Bapak WR1, Bapak Ketua LP2M, teman-teman di pusat, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat PSGA, SEVA, dan yang lain-lain termasuk Suci ya. Alhamdulillah saya kira sudah diawali secara teknis sebenarnya dari Pak Kapus Penelitian Dr. Irwan Fadli. Memang kali ini fokus kepada pengabdian masyarakat sebagai konsentrasi dari UIN Sumatera Utara, bahwa penelitian itu juga punya kepentingan yang sangat mendasar terhadap pengabdian masyarakat. Kita memilih beberapa klaster ya, mungkin ada slide yang mungkin bisa ditayangkan. Saya numpang ke Pak Irwan Fadli karena di hari yang sama ada pula nih di biro. Bisa ditayangkan Pak Irwan kira-kira? Atau gimana? Yang pertama, klaster kita berbasis moderasi beragama. Ini menjadi penting ya. Klaster berbasis moderasi beragama seperti yang sudah ditayangkan juga tadi, ini terusan daripada pesan atau konsentrasi dari Kementerian Agama secara utuh untuk melihat pengabdian masyarakat itu punya pendekatan terhadap moderasi beragama. Nah, apakah memang nanti moderasi beragama ini bagian dari hasil pengabdian, atau memang hal yang mau dilaksanakan pengabdiannya, atau memang sesuatu yang menjadi bagian dari temuan dalam penelitian dan melakukan pendalaman? Mungkin ada di slide kedua, izin Bang Irwan, agak merepotkan ini. Atau Dedi kali ya. Nah, ini bagian dari yang saya kira outputnya juga sudah jelas di sini, dan ini tak akan saya bacakan lagi. Mungkin nanti boleh setelah selesai ini kita share saja, tapi intinya adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama menjadi satu nomenklatur atau klaster ya terhadap jenis pengabdian penelitian kali ini. Terus yang kedua, di slide berikutnya, berbasis pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi. Yang saya yakini memang seluruh prodi sudah melaksanakan pengabdian masyarakat mandiri ya. Dan hasil dari pengabdian masyarakat itu untuk pengembangan prodi harus menjadi output yang jelas, dan salah satu outputnya adalah penelitian ini tentunya, dan melakukan pendalaman dalam penelitian. Yang berikutnya, nah ini yang sebenarnya juga menjadi tidak kalah penting ya, pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat di daerah 3T ya, bicara tentang daerah terdepan, terluar, ya, tertinggal. Ini menurut hemat kita memang menjadi salah satu poin penting, dan kalau memungkinkan memang Bapak Ibu dosen mempersiapkan proposal dengan sempurna untuk masuk di pemberdayaan masyarakat di daerah 3T ini. Nah, yang berikutnya secara teknis memang sebenarnya sama seperti apa yang disebutkan oleh Pak Irwan ya. Untuk moderasi beragama ada 5 judul 40 juta rupiah, lalu yang berbasis prodi 30 juta rupiah untuk 6 judul, dan 3T itu 50 juta rupiah untuk 5 judul. Nah, untuk menyesuaikan, nah tadi seperti yang disebut dengan Bapak WR1, memang kita harus ada penyelarasan terhadap roadmap. Di slide saya juga ada roadmap yang sudah saya tampil.
Tapi izin untuk efisiensi waktu tidak akan saya bahas, dan saya mau ini kita teruskan saja. Mohon izin nanti kepada Pak Irwan Fadli untuk meneruskan slide saya ini, karena di sini ada roadmap pengabdian masyarakat untuk melihat bagaimana menyesuaikan proposal kita ini dan hasil penelitian kita ini sesuai dengan roadmap yang kita buat, dan juga tentunya harus menyesuaikan dengan roadmap prodi yang sudah ada, karena memang keselarasan ini menjadi penting, tidak hanya untuk melahirkan output tapi juga melahirkan outcome dan memberi kemanfaatan. Terakhir, saya tidak usah panjang-panjang karena yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mewujudkan penelitian berbasis pengabdian ini menjadi satu penguatan terhadap akreditasi kita, termasuk juga expose terhadap hasil pengabdian yang sudah kita lakukan selama ini, dan tentunya ini mewujudkan UIN Sumatera Utara yang unggul. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapus Pengabdian. Maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Gender dan Anak kepada Ibu Nur Azizah. Kami persilahkan. Ibu Nur Azizah. Oke. Belum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wasallim. Yang kami hormati dalam hal ini mewakili rektor adalah Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Azari Akmal Tarigan, dan Ketua LP2M Bapak Dr. Hasan Sajali, teman-teman Kapus dan Bapak Ibu dosen yang hadir di ruang Zoom meeting pada siang hari ini. Dari Pusat Pengabdian, dari Pusat Studi Gender dan Anak, dalam hal ini pada tahun ini mengambil klaster adalah klaster pengabdian masyarakat berbasis komunitas, yang mana pengabdian pada masyarakat berbasis komunitas ini melanjutkan apa yang menjadi roadmap dari Kementerian Agama, kemudian UIN Sumatera Utara, dan juga LP2M, dan kami juga akan nanti meminta agar Prodi juga meneruskan apa yang menjadi roadmap pengabdian masyarakat. Dalam hal ini untuk Pusat Studi Gender dan Anak adalah mengambil tema stunting, kemudian keluarga maslahat, dan perkawinan anak usia dini. Bapak dan Ibu, tema stunting ini melanjutkan apa yang sudah pernah di tahun lalu, ya, itu juga berbasis komunitas dengan tema stunting, ada 7 judul, dan pada tahun ini Pusat Studi Gender dan Anak ini menerima 10 judul yang terkait dengan tema ini, yaitu stunting, keluarga maslahat, dan perkawinan anak usia dini. Kemudian lanjut. Nah, klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen untuk meningkatkan mutu pengabdian masyarakat. Sasarannya adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan. Nah, komunitasnya ini
kami ambil contoh saja, nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan kira-kira komunitas apa yang ingin Bapak Ibu jadikan pendampingan dalam hal kaitannya dengan tema-tema tersebut di atas. Nah, komunitas ini misalnya komunitas ibu-ibu, komunitas keluarga, komunitas anak, komunitas remaja dan pemuda, dan seterusnya. Nanti silakan Bapak dan Ibu memilih komunitas-komunitas apa yang ingin Bapak lakukan pendampingan terkait pengabdian masyarakat dengan tema tersebut. Kemudian, nah, stunting ya, sebagai mengulang kaji saja, stunting ini adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang normal pada masa usianya. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi Ketua LP2M juga ada menyampaikan terkait dengan lokus ya yang menjadi tempat untuk pengabdian masyarakat kita adalah daerah Batubara, Deli Serdang dan Langkat. Bisa Bapak Ibu sesuaikan, ini ada lokus stunting tahun 2023, itu ada di daerah Nias Barat, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Kota Medan, Mandailing Natal, Nias, Pakpak Barat, Dairi, Nias Selatan, dan Langkat. Jadi bisa Bapak Ibu pilih kira-kira daerah yang akan Bapak Ibu lakukan pengabdian masyarakat dengan tema stunting. Ya, lanjut. Dan ini sekedar contoh saja Bapak dan Ibu bahwa pengabdian masyarakat berbasis komunitas dengan tema stunting ini bisa tidak hanya ya kalau sebelumnya kita itu hanya bisa dilakukan oleh FKM, tapi menurut kami bisa dilakukan oleh semua fakultas. Ini misalnya FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bisa melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kemudian FKM dan FFST, pendampingan kesehatan keluarga. Kemudian peningkatan reproduksi, peningkatan kualitas gizi, sosialisasi aplikasi tentang pencegahan penurunan stunting, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan sehat dan sanitasi yang sehat. Kemudian Fakultas FIS, Dakwah, dan Fusi bisa melakukan pengabdian masyarakat dengan tema stunting ini, misalnya kebijakan atau sosialisasi pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian Fakultas Syariah bisa melakukan pengabdian masyarakat terkait fikih munakahat. Jadi ini hanya contohnya saja Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan keilmuan Bapak dan Ibu masing-masing terkait dengan tema stunting ini. Oke, lanjut. Lanjut Pak Dedi. Bentar, Bu ya. Crash ya. Oke, ya. Nah, masa submitnya sama dengan apa yang disampaikan oleh. Oke, baik. Kemudian pengabdian masyarakat berbasis komunitas dengan tema keluarga maslahat ini juga contoh ya. Misalnya Bapak dan Ibu bisa memberikan pendampingan dalam rangka optimalisasi peran istri dalam membangun keluarga sakinah, kemudian ada ketahanan keluarga maslahah bagi wanita karir, membangun kesejahteraan keluarga maslahah. Jadi ini hanya contoh, silakan Bapak dan Ibu mengeksplor ya tema-tema terkait dengan apa yang kami sampaikan masalah keluarga maslahat. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini ada contoh pengabdian masyarakat berbasis komunitas dengan tema perkawinan usia dini. Ini juga kami menyampaikan hanya contoh, misalnya dampak perkawinan usia dini pada kesehatan reproduksi. Ini bisa dilakukan
oleh fakultas apa saja terkait dengan keilmuan yang Bapak dan Ibu miliki. Kemudian ada contohnya lagi pencegahan pernikahan dini, penyuluhan hukum tentang pernikahan dini, dan hak-hak anak. Jadi ini hanya sekedar contoh, silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian outputnya adalah laporan kegiatan, isian logbook, kemudian draft artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4, laporan pertanggungjawaban keuangan, kemudian bukti kemanfaatan program bagi komunitas minimal mencakup kelembagaan, keterampilan, sarana dan prasarana, itu Bapak Ibu tampilkan. Jadi bukan hanya sekedar foto-foto kegiatan saja. Kemudian artikelnya itu harus rapi, merupakan laporan singkat hasil program bantuan. Ini bisa nanti dilihat di Juknis. Kemudian ada narasi singkat, program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting. Kemudian adanya penerbitan narasi singkat ini menjadi pemberi bantuan. Dan terus Pak Dedi. Nah, outcome-nya bahwa artikel ini terpublikasi minimal pada jurnal yang terakreditasi Sinta 4, diterbitkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak akhir tahun anggaran ini. Kemudian diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan ini. Oke. Nah, persyaratannya ini dosen, PNS dan non-PNS memiliki NIDN dan NIDK, kemudian tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama. Kemudian pengusulan bersifat kelompok dengan pengusulan memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan jumlah anggota maksimal 2 orang. Kemudian proposal kegiatan, dalam proposal harus tercermin bahwa program ini sangat penting dan merupakan tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik ini riset Bapak dan Ibu ataupun orang lain. Dan bantuannya ini dengan satu judul sebesar 50 juta. Dan silakan Bapak Ibu selanjutnya untuk dapat melihat keputusan Dirjen Diktis nomor 4239 tahun 2022. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Pusat Studi Gender dan Anak. Berikutnya materi terkait teknis bagaimana cara pensubmitan proposal, komponen-komponen yang memang harus kita penuhi di dalam pensubmitan proposal di Litap Dimas. Nah, Bapak Ibu, bagian ini tidak kalah penting karena memang sering sekali kita lihat banyak kita ketika pensubmitan banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan meskipun hal yang kecil. Beberapa catatan kami lihat di Litap Dimas, ada Bapak Ibu yang salah klaster, yang sebagaimana dijelaskan tadi oleh Bapak Irwan Fadli. Nah, maka materi kali ini penting sekali untuk sama-sama kita simak agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pensubmitan proposal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Bapak Muhammad Dede Irawan untuk membagi informasi terkait submit proposal pengabdian kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Kira-kira dengar suaranya, Bu Sepa? Dengar Pak, dengar Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya mempersingkat waktu untuk penjelasannya. Ada beberapa hal penting ini sebenarnya diulang-ulang, tapi banyak kesalahan yang diulang juga oleh para peneliti. Sudah proposalnya bagus, tapi ketika tiba-tiba submit salah ya sama saja tidak bisa dilanjutkan juga. Nah, di sini kita sudah membuat panduan submit proposal ini khusus pengabdian ya Bapak Ibu.
Jadi bukan penelitian. Panduannya khusus untuk pengabdian karena fill in di dalam sistemnya berbeda dengan yang penelitian. Tahap pertama ya kita sama-sama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan bahwa kita menggunakan situs atau aplikasi yang punya pusat yaitu Kemenak litabdimas.kemenak.go.id ya. Bapak Ibu kita masih pakai server ini dan pakai aplikasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa login ya, pakai username password sendiri. Setelah login ini seperti biasa ya. Pilih peneliti dan pilih proposal. Kita lanjut saja ke tambah proposal. Mungkin ini tidak perlu diinikan, nanti ada hal penting yang ini ya, yang perlu memang Bapak Ibu harus perhatikan. Seperti biasa ada tombol tambah untuk tambah proposal. Nah, selanjutnya adalah di isian penelitian ini. Nah, isian item yang diminta dalam form pernyataan peneliti. Nah, di sini tahap pertama kita akan membuat seperti isian form pernyataan sebenarnya, tapi di situ juga kita sudah memasukkan judul. Nah, ada hal beberapa penting yang di nomor 2 ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, pengelolaan bantuan. Nah, di situ kan nanti munculnya di sini ya. Kalau di sistem pengelola bantuan ini ada PT KIN ya. Berarti sumbernya itu akan dikelola oleh PT KIN. Secara otomatis Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu login, ini pilihannya adalah PT KIN. Jadi ketika Bapak Ibu ikut yang pusat dan ini tidak dirubah, maka Bapak Ibu sudah dianggap gagal dengan yang pusat. Kita sudah melihat ada mungkin 10 peneliti itu klasternya klaster buku atau jurnal ya, bantuan jurnal. Nah, secara otomatis jika itu memang mau ikut yang pusat, itu tidak akan diperiksa oleh pusat karena memang tidak masuk ke pusat. Jadi ketika Bapak Ibu milih otomatis ini ya, ketika login tambah proposal itu otomatis dia akan PT KIN. Tapi ketika dibuka, ini nanti ada 2 pilihannya, satu pusat, satu PT KIN. Nah, jika Bapak Ibu ingin ikut pusat, ini dirubah di pusat agar proposal Bapak Ibu masuk ke pengelola pusat. Ketika Bapak Ibu tidak rubah ke pusat, maka ini tidak akan diterima oleh pusat. Ya, ini PT KIN saja tidak Ibu rubah. Sedangkan Bapak Ibu ingin ikut yang pusat. Nah, ini sepele tapi bisa saja ya proposal Bapak Ibu sia-sia saja karena tidak akan diperiksa oleh pusat. Nah, ini nomor 2 ini yang memang sangat penting. Selanjutnya adalah untuk klaster bantuan, bidang ilmu, tema arkan, dan luaran ini disesuaikan saja bagi proposal Bapak Ibu. Yang paling penting yang ini jenis penelitian. Jenis penelitian ini saya dalam kurungi, ini harus dibuat bantuan selain penelitian karena ini adalah bantuan pengabdian. Sistemnya di mana? Nah, di sini ya jenis. Nah, yang ini yang paling bawah ini yang warna hijau. Ke yang lainnya kan riset. Nanti Bapak Ibu pilih yang bantuan selain penelitian karena ini bantuan tentang pengabdian. Nanti di pengabdiannya ini coba disesuaikan saja. Tolong Bapak Ibu baca juknisnya ya, karena seperti luaran ini juga nanti kan ada klaster masing-masing yang memiliki luaran. Jangan sampai nanti kelebihan keluaran atau kekurangan luaran yang diminta. Jika ini sudah dipastikan semua sesuai, pernyataan ini harus di checklist karena kalau tidak di checklist tidak bakal bisa dilanjutkan gitu ya. Karena ini pernyataan. Bapak Ibu silakan baca sendiri karena pernyataan ini adalah janji Bapak Ibu sendiri ya. Karena memang tidak boleh pernyataan ada biaya sudah dibiayai atau belum, proposal sudah digunakan atau belum. Nah, selanjutnya kita masuk ke isian fill in proposal. Berbeda dengan penelitian, ini isian proposal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya Bapak Ibu. Ada satu lagi yang nggak saya masukkan yaitu URL. Nah, isian ini berbeda dengan penelitian. Jadi proposal Bapak Ibu harus mengikuti ini. Ini sudah sesuai dengan juknis. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mau melakukan proposal tapi isi fill in-nya bukan ini berarti salah. Ya, silakan diulang gitu ya. Berarti di awal tadi di sini salah. Dia
ambil yang penelitian, bukan yang pengabdian. Karena ketika sudah ngambil yang bantuan selain penelitian, fill-in-nya akan berbeda dengan yang penelitian. Nah, apa-apa saja? Yang pertama adalah judul proposal. Judul proposal ini ada maksimal kata. Yang tidak boleh adalah tidak boleh lebih dari yang ada di sistem. Perlu dibaca juga, jadi Bapak Ibu coba ketika menginput harus dibaca ya Bapak Ibu. Fill-in ini adalah isi proposal, jangan beda ya Bapak Ibu ya. Fill-in itu ya isi proposal, tidak ada yang berbeda antara fill-in dengan proposal. Nah, mungkin hanya ada batasan kata saja di fill-in ini. Jadi Bapak Ibu pandai-pandailah menyesuaikan proposalnya. Nah, perhatikan ini ada keterangan di sistem. Perhatikan batasan jumlah kata pada masing-masing isian. Jika melebihi batas, maka isian tidak akan tersimpan. Nah, itu konsekuensinya. Semua isian harus terisi. Jika ada yang kosong, maka isian tidak bisa disimpan. Nah, yang paling penting nomor yang terakhir ini, hindari menggunakan petik tunggal atau petik ganda. Karena jika terlalu banyak petik ganda, misalnya kutipan yang menggunakan petik ganda, judul yang dikutip dengan petik ganda banyak kali, nah ini akan diblokir oleh jaringan server Kemenak otomatis ya, bukan kita yang blokir ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka yang blokir. Kenapa? Ya karena tidak boleh sebenarnya teks itu kebanyakan tanda gandanya, itu adalah ininya ya. Jadi banyak kali kutipan tanda ganda semua. Jadi untuk fill-in-nya ada judul, ada latar belakang, ya. Ini ada fokus pengabdian, ada tujuan pengabdian, ada analisa strategi pengabdian, ada kajian terdahulu, ada konsep teori, ada metodologi pengabdian. Selanjutnya ada matriks perencanaan operasional, ada stakeholder terkait, ada daftar pustaka, ada organisasi pelaksana kegiatan, dan ada URL. URL-nya ya Bapak Ibu yang di copy paste. Bapak Ibu simpan aja dulu ke Drive, bukan SK-nya yang diletakkan di sini, tapi URL SK yang sudah Bapak Ibu masukkan ke Drive masing-masing. Drive-nya jangan dikunci ya Bapak Ibu, tapi dirubah menjadi akses publik agar bisa dilihat apakah sesuai. Ini filter baru karena kebanyakan yang jadi ketua itu belum lektor gitu ya. Jadi kan syarat minimalnya harus lektor. Nah, kalau di sistem ini 60 ini disesuaikan dengan bantuan yang yang dibuat oleh Satker ya Bapak Ibu. Jangan fokus ke sistem karena sistem ini kan tidak sesuai anggaran yang dianggarkan oleh PT. Oke, selanjutnya adalah tambah peneliti. Ini mungkin saya inikan saja. Tambah peneliti, ini wajib ada anggota peneliti ya Bapak Ibu. Perhatikan jumlah yang dibuat aturannya ada berapa, minimal itu mungkin ada 1. Ada wajib juga mendukung agregasi. Bapak Ibu harus membuat mahasiswa sebagai anggotanya Bapak Ibu ya. Minimal 1, kalau bisa 2 di sistem yang didaftarkan, tinggal diinikan saja. Boleh juga Bapak Ibu menambahkan manual untuk dosen luar jika ada sebagai anggota, yaitu PT umum. Nah, mungkin tinggal ini saja. Di sini juga ada keterangan-keterangan untuk tambah penelitinya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa diusulkan sebelum anggota penelitinya itu meng-ACC permintaan Bapak Ibu sebagai anggotanya, ya. Untuk menambah mahasiswa tinggal nambah yang dari warna biru tengah ini ya, tambah masukkan NIM sama nama saja. Nah, selanjutnya untuk di sini ada proses menunggu tadi yang memang harus disetujui, yang wajib menyetujui hanya anggota Satker ya Bapak Ibu ya, yang dosen UIN yang memang terdaftar di Satker UIN. Yang PTU sama mahasiswa tidak perlu mempersetujui sebagai mahasiswanya. Nanti prosesnya menunggu seperti ini. Nah, setelah ini semua, misalnya adalah setelah lengkap ya, maka ini kalau sebagai anggota ya, sebagai anggota sama, tapi di sini ada persetujuan peneliti, tinggal centang yang warna biru ini bahwa memang benar-benar setuju sebagai anggota pada pengabdiannya, proposal pengabdiannya. Ketika ini sudah setuju, maka ini bisa lanjut disimpan dan lanjutkan. Hal yang terpenting dalam sudah warna hijau,
ini ya file dari berkas proposal dan laporan keuangannya juga harus diupload nih ya Bapak Ibu. Ini untuk unggah berkas. Tadi yang nomor 3 adalah data peneliti dan data anggota. Selanjutnya adalah unggah berkas. Ini harus juga diupload berkas yang berbentuk PDF Bapak Ibu ya. Ini akan sebagai lampiran di sistem ya untuk proposalnya. Nah, Bapak Ibu coba diperhatikan benar-benar ya. Yang akan dicek oleh Turnitin adalah yang Bapak Ibu masukkan di built-in. Ya Bapak Ibu ya, bukan proposal yang Bapak Ibu upload di sini. Karena ini di Juknis hanya sebagai lampiran yang akan diperiksa di sistem. Ya Bapak Ibu ya. Untuk yang dicek plagiat, itu adalah yang Bapak Ibu isi di built-in. Ya. Nggak mungkin fill-in-nya itu berbeda dengan proposalnya, malah lebih sedikit dari proposalnya. Jadi kalau dicek plagiat ya mungkin lebih kecil daripada proposalnya itu sendiri, karena proposalnya lebih lengkap daripada fill-in-nya gitu ya. Ini tadi yang perlu ya, bahwa perhatikan benar-benar yang dicek plagiat oleh pengelola adalah yang Bapak Ibu masukkan di fill-in. Itu sekali lagi yang kami bilang himbau ya, kita informasikan. Nah, selanjutnya setelah ini semua lengkap, baru ada cek kelengkapan proposal ya. Jika semua lengkap, maka ada checklist setiap komponen. Nah, ini harus di checklist ya. Jika ini belum selesai, mungkin ini tidak bisa diajukan proposal. Bapak Ibu harus perhatikan bahwa proposal Bapak Ibu statusnya adalah pengajuan, bukan draft ya. Hati-hati ketika ada yang Bapak Ibu edit sedikit satu kata saja di fill in, karena nanti akan berubah statusnya menjadi draft ya. Jika statusnya menjadi draft berarti Bapak Ibu belum mengajukan proposal. Nanti jangan tiba-tiba kok proposal saya tidak lanjut ya, karena Bapak Ibu sendiri yang salah ya, karena tidak diajukan. Walaupun sudah diajukan, lihatlah bahwa statusnya adalah pengajuan. Nah, itu tadi untuk tahap-tahapan, ini ada di semua, ada di ininya ya, di panduannya. Hal-hal yang berkembang nanti boleh dilanjutkan ke tanya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, 4 narasumber sudah men-sharing informasi terkait klaster-klaster dan teknis bagaimana pensubmitan bantuan pengabdian kepada masyarakat pengelola UIN Sumatera Utara BOPTN tahun 2023. Adapun selanjutnya untuk informasi yang lebih lanjut kita akan berkembang di tanya jawab, sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait bantuan klaster pengabdian, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Nanti terkait Juknis dan panduan ataupun terkait sosialisasi hari ini mungkin nanti Pak Kapuslit akan meng-share ke grup-grup di apa ya, di WA grup ya Pak Irwan ya. Siap Bu Admin, siap. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau didiskusikan? Mungkin hal-hal yang perlu sambil menunggu Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, saya sedikit menambahkan hal-hal yang memang paling urgent diperhatikan kepada Bapak Ibu yang akan submit klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat. Adapun klaster ini di dalam sistem Litap Dimas sudah disesuaikan dengan Juknis. Ada beberapa menu-menu tambahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Dedi Irawan tadi. Karena ini ada berbeda dengan bantuan penelitian, maka komponen-komponen proposalnya juga berbeda. Nah, jadi kami himbau kepada Bapak Ibu, alangkah baiknya membaca Juknis dulu baru membuat proposal. Kenapa demikian? Karena nanti biar sesuai apa yang mau kita submit dengan Juknis. Gitu. Jadi jangan kita buat proposal dulu, tahu-tahu ketika kita mau submit di Litap Dimas, loh komponen ini saya tidak ada, komponen ini saya tidak ada. Gitu. Jadi alangkah baiknya baca Juknis dulu, Juknis 153 tahun 2023 terkait pengabdian
kepada masyarakat. Nah, kita juga sudah melihat beberapa dosen yang memang salah masuk klaster realisasi. Selalu kita ingatkan di dalam mengajukan itu ke klaster pusat yang ada pun 2 minggu lalu sudah disosialisasikan saat ini sampai kalau tidak tekin menjadi pusat, maka kan 3T, kemudian moderasi beragama dan pengabdian berbasis program studi. Nah, di luar klaster-klaster ini itu tidak menjadi klaster yang diajukan oleh pengelola bantuan UIN Sumatera Utara, begitu. Jadi jangan sempat salah klaster dan jangan salah pengelola. Nah, itu hal yang mungkin sepele ya, tetapi gara-gara kita salah klik itu tidak masuk kepada pusat. Kalau misalnya kita mau ngajukan ke pusat, tetapi kalau kita mau ngajukan ke PTKIN, kita harus pilih PTKIN. Nah, kemudian karena saya admin Litab Bimas, jadi saya menghimbau juga kepada Bapak Ibu, meskipun range waktu pensubmitan sekitar 2 mingguan, alangkah baiknya langkah awal bagi Bapak Ibu yang memang mungkin lupa password gitu ya, lupa password, username, silakanlah segera japri, jangan di injury time gitu kan, di akhir-akhir waktu di situ sibuk kawan-kawan mengupload, kita juga sibuk baru minta username and password. Jadi bagusan alangkah baiknya sekarang ini masa masih lenggang, silakanlah japri ke admin minta password dan username apabila Bapak Ibu lupa password. Nah, kemudian di bagian paling penting juga diperhatikan, di bagian ketika kita meng-add rekan kita sebagai anggota peneliti, itu yang mensetujuin bukan admin. Ini ya Bapak Ibu, yang mensetujuin bukan admin, tetapi rekan kita yang kita add. Jadi silahkan Bapak Ibu menghubungi rekan kita, misal nih, saya ketua, Pak Dedi anggota. Ketika saya add di Litab Bimas kan menunggu persetujuan. Bukan menghubungi admin kita, tetapi menghubungi rekan yang kita add. Kadang sering salah Bapak Ibu itu menghubungi admin. Tolong dong di-approve, setujuin anggota saya gitu waktu mengajukan peneliti gitu kan. Nah, itu salah ya Bapak Ibu. Silakan dihubungi rekannya yang di-add. Hal ini didasari untuk minimalisir penggunaan akun tadi. Kadang nggak tahu dia di-add kan kalau dia sebagai anggota. Nah, kita juga nggak mau sebagai pengelola dianggap ikut campur. Jadi itu memang mutlak harus diketahui oleh peneliti itu sendiri. Jadi harus berkomunikasi dengan baik dengan anggota dan ketua. Oke, selanjutnya mungkin klaster ya. Klaster itu sangat harus diperhatikan agar tidak salah klaster. Jadi kadang memang setelah pensubmitan ada dosen ke LP2E mempertanyakan, loh kenapa saya kok nggak ikut seminar, atau kenapa status saya kok pengajuan terus, tetapi kawan-kawan sudah tahap seminar dan lain. Oh, ternyata dia mensubmit ke klaster yang tidak dibuka oleh Satker atau tidak dibuka oleh UIN. Nah, tadi kan Pak Irwan Fali sudah memaparkan ada 4 klaster ya Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini. Nah, hanya 4 itu saja yang kita buka. Kalau sistem memang tidak masalah kalau Bapak Ibu memilih itu ya masuk saja dia. Tetapi ketika ke UIN-nya dia terblokir atau tertutup, tidak masuk kepada admin. Nah, jadi memperhatikan klaster juga sangat penting agar tidak salah kamar gitu. Oke, mungkin itu ya informasi tambahan dari saya. Gimana Pak Kapus Lid? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Itu ada di chatting, kolom chatting coba.
Oke, dari Ibu Sukiyati ya, dari chat ini saya lihat, apakah setelah berstatus pengajuan, fill in bisa diedit? Nah, mungkin ini ke Pak Dedi kali ya. Silakan Pak Dedi langsung dijawab. Itu di atasnya Setelah ada, ber, Bu. Di atasnya ada di atas Bu Sukiyati. Oke, mungkin itu dulu dibaca Pak Oke Dedi. ya, itu dulu ya. Klik atas lagi. Terima kasih ya Ibu Sukiyati ya. Bu Sukiyati sebenarnya udah pengalaman ini. Sebenarnya hanya untuk pemahaman sama yang lain sebenarnya ya Bu Sukiyati ya. Karena Bu Sukiyati udah paham sebenarnya. Tadi udah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu melakukan submit, itu statusnya harus pengajuan. Jadi hanya ada dua status di situ, draft dan pengajuan. Jadi ketika komponennya belum lengkap, dia masih draft. Tapi jika sudah lengkap, itu kita bisa lakukan klik untuk pengajuan. Namun, nah ini ada namunnya. Ketika ada satu kata di kelengkapan isian yang diedit, itu statusnya otomatis akan menjadi draft. Nah, Bapak Ibu mungkin merasa ketika, oh kemarin sudah saya ajukan, jadi Bapak Ibu lihat lagi, jangan statusnya berubah. Yang paling penting statusnya harus dilihat. Ya, kalau tidak berubah ya tidak ada masalah. Tapi kebiasaan kelihatannya sistemnya ketika ada yang diedit itu akan berubah menjadi draft. Nah, jadi Bapak Ibu harus klik lagi untuk menjadi pengajuan. Nah, itu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Dedi ya. Mungkin Bu Sukiyati warning juga kepada kawan-kawan, pokoknya ketika kita ingin mengedit, misalnya setelah udah status pengajuan, tiba-tiba kita ada yang salah nih, atau aduh mau aku tambahin, tetapi kita tidak mengklik lagi ajukan, maka itu akan menjadi draft, terus draft, dan tidak masuk kepada LP2M atau UIN Sumatera Utara. Nah, memang ketika sudah mengajukan, bisa diedit, bisa. Yang penting jangan lupa diajukan balik. Nah, itulah dia kata kuncinya. Fill in, kalau ketika sudah diedit, maka harus diajukan kembali. Jangan dibiarkan draft, karena draft itu tidak masuk kepada pengelola UIN Sumatera Utara. Oke, mungkin itu ya Bu Sukiyati. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ke Pak Kapuslit nih. Dosen UIN kolaborasi dengan dosen sekolah tinggi swasta bisa atau enggak? Mungkin silakan Pak Kapuslit. Bisa, Bu. Itu ada syarat dan ketentuannya, beberapa klaster itu dibolehkan itu, bahkan mereka juga untuk tahun ini kan dibuka, Bu, ya Kopertais ya. Dan Kopertais juga bisa kolaborasi dengan kita, bukan bahkan sebaliknya begitu Bapak Ibu. Tapi ya tidak boleh double akun, ingat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menang di satu tempat nggak bisa menang di banyak tempat lagi. Nah, memang gitulah syarat ketentuan kita di Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu yang belum menang di satu tempat boleh kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain, mungkin menjadi anggotanya di PT KIS, karena mereka juga tahun ini dibolehkan ya. Mungkin ya kita sudah sama bersama tahu juga ada kemarin tim dari Jakarta juga sosialisasi langsung di Kopertais Media, sehingga peluang-peluang itu semakin luas Bapak Ibu ya. Jadi penelitian ini bukan hanya di jajaran ya untuk ya negeri saja, tapi untuk ya swasta juga dibuka sangat besar. Silakan Bapak Ibu nanti ada syarat dan ketentuannya lengkap di Juknis. Tentunya ada syarat-syarat ya kepangkatan dan lain-lainnya yang harus dipenuhi. Begitu Bapak Ibu, silakan. Makasih. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya kepada Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan ya pertanyaan, apakah bisa jika ketua berpangkat lektor, anggotanya berpangkat lektor kepala? Mungkin ini Pak Kapus nih. Memang ini aneh tapi nyata rasanya. Kalau kita secara logikanya nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa klaster itu memang itu tidak mensyaratkan secara ketat ya. Tetapi kalau nanti begitu dibaca reviewer ini aneh ini. Masa yang seperti ini terjadi, harusnya dia menjadi mentor yang di atasnya ya, daripada
adik-adik yang di bawah. Ini terbalik pula jadi ketuanya yang pangkatnya lebih rendah daripada anggotanya. Saya rasa budaya ini jangan sampai terjadilah di tempat kita Bapak Ibu, karena di jajaran Kemendikbud itu tidak dibolehkan, malah nggak bisa sama sekali masuk juga di aplikasi. Jika nanti pangkatnya yang anggotanya lebih rendah daripada yang menjadi ketuanya, paling tidak setara begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita di Litap Limas mungkin itu bisa-bisa saja ya Bu Sepa ya. Tidak ada yang ketat memperlakukan itu. Tetapi kalau kita lihat secara budaya akademik kita, bolehlah kita budayakan Bapak Ibu. Janganlah sampai nanti anggotanya pangkatnya lebih rendah dari ketuanya. Paling tidak setara. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan atau bertanya? Ada? Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu karena memang kita membuka klaster ini kan bersamaan juga dengan pusat membuka klaster-klasternya begitu ya. Jadi kami sarankan jangan di last minute karena memang pengalaman tahun lalu yang penelitian tuh banyak sekali kawan-kawan yang hanya 10 detik terlambat saja tidak masuk begitu ya. Jadi terlambat, ini termasuk Pak Dedi juga nih ya Pak Dedi ya. Tahun lalu terlambat 10 detik gitu. Jadi karena memang kita barengan nih sama Diktis bukanya, jadi memang satu Indonesia juga mereka mengakses Litap Dimas gitu. Jadi janganlah sampai di akhir-akhir waktu. Agar apa? Agar memang proposal yang sudah kita persiapkan tersubmit dengan baik gitu. Mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu? Gimana Pak Kapuslit? Apa selanjutnya ini? Ibu apa dari Kapus Pengabdian atau PSG ada yang mau ditambahkan? Ibu Nur Azizah ataupun Bapak Syukri Albani, apakah ada ditambahkan? Ya, ada. Tidak ada Bu. Ada Bu. Kiranya cukup. Cukup kayaknya Pak. Iya ya. Cukup. Mana Pak Kapus? Jadi Bapak Ibu yang kami harapkan satu ya, Bapak Ibu satu seperti yang sudah dijelaskan, bacalah dengan detail juknisnya. Setelah akhir acara ini akan saya share lengkap ya. Kemudian Bapak Ibu setelah dibaca juknis, hati-hati. Yang ini Bapak Ibu bukan berbasis SBK, tetapi SBM. Jadi agak berbeda laporan keuangannya yang sangat rumit itu akan ada ya. Dan nanti tagihan-tagihannya juga akan berbeda. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, silakan berkolaborasi dengan PT KIS. Banyak itu teman-teman, boleh dijadikan kawan-kawan dalam peneliti, akan tetapi tidak boleh double akun Bapak Ibu ya. Kalau nanti double akun, kalau ketahuan ya dipulangkan semua Bapak Ibu, memalukan ya. Tapi kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau kesempatnya ketahuan nanti diperiksa sama BPK, ya memalukan lah kita semua ya. Bapak Ibu disuruh pulangkan, dua-duanya dipulangkan. Misalnya Bapak Ibu penelitian A lulus, penelitian B lulus, dua-duanya suruh pulangkan, kan memalukan. Nah, dan itu nanti catatannya jadi sangat buruk. Nanti Bapak Ibu akan masuk tetap lembaran yang kurang baik itu ya. Makanya kami sarankan ya janganlah seperti itu terjadi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ini peluang silakan diambil ya Bapak Ibu untuk meningkatkan akreditasi kita. Bapak Ibu jangan sampai peluang ini tidak diambil. Ya Bapak Ibu yang menjadi para itu sudah lektor kepala, Bapak Ibu guru besar, mohon bimbinganlah arahan buat adik-adik kita yang masih perlu bantuan dan dimentor ya. Kami sangat berharap sehingga dapat membuat sebuah proposal yang baik dan proposalnya tentunya bukan proposal asal-asal dibuat, tentunya akan bermanfaat buat kita. Dan tentunya akan outputnya Bapak Ibu jangan lupa ini harus tersubmit ke jurnal. Jadi kita semuanya berbasis sudah bisa dideteksi secara digital ya. Dan Bapak Ibu nanti untuk laporan-laporan pengabdian masyarakatnya kami harapkan seperti juga di tempat-tempat lain, seperti juga di Kemendikbud,
harus direkam ya Bapak Ibu pelaksanaan kegiatannya. Nanti kalau bisa dibuat di video YouTube-nya dan itu menjadi bukti otentik Bapak Ibu telah melakukan pengabdian masyarakat tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Sepa. Terima kasih lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, langsung kita tutup ya Pak Irwan ya. Foto bersama atau gimana nih Pak Irwan? Foto dulu, foto Om Deddy. Oke, Bapak Ibu, demikianlah sosialisasi klaster pengabdian kepada masyarakat pengelola UIN Sumatera Utara BOPTN tahun anggaran 2023. Marilah kita melapaskan hamdalah, alhamdulillah alamin. Selanjutnya kita foto bersama ya Pak Deddy, Pak Kapus. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Semangat pengabdian. Kasih apa Bu Sepa? Tunggu pada masih mengaktifkan kameranya. Oke. Baik Pak Deddy. 1, 2. Lagi. Smile Bapak Ibu. Smile. Bentar ya. 1, 2. Semangat. Winsu mengabdi. Semangat Winsu mengabdi. Winsu Udah, Pak mengabdi Deddy. untuk Winsu. 1, 2. Oke, udah. Wajah Bu Sepa mana? 1212 wajah Bu Sepa nggak ada. Sebelahnya ada Ini wajah 2 Bu. nih Bu. Ada 2 seat. Ada 2 seat. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat mengabdi. Ditunggu Terima proposalnya. kasih. Terima kasih atas informasi sosialisasinya. dan Terima kerja kasih Bapak Ibu. kerasnya. Sampai Makasih jumpa. jazakumullah khair. Assalamualaikum. Gas terus gas proposalnya Bapak Ibu. Terima kasih. Gas. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Amin.